Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Pertama, tentunya kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Kemudian kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita rasakan kekuatan. Memang ini bukan bidang saya bidang satu. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Riau Petri Syariah, yang kami hormati kepercayaan kepada kampus kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu kami berharap kerjasama ini kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi dalam berbagai event yang bisa diselenggarakan di kampus. Dapat kami sampaikan seperti ini dalam Desa Pademangan Syafi hari ini memiliki 4 program studi Pak Bupati. Ada program studi komunikasi dan penyiaran, ada program studi manajemen pendidikan, ada program studi ekonomi syariah dan manajemen dakwah. Dan alhamdulillah semua program studi kami sudah terakreditasi dengan baik, termasuk akreditasi institusinya juga sudah terakreditasi baik. Saat ini kampus kami dapat sampaikan sebagian dari perkenalan kita memiliki 27 orang dosen tetap, dan alhamdulillah semua dosen kami telah memiliki nomor induk dosen nasional, dan 80% dosen kami telah memiliki jabatan fungsional di dosen, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor 200, lektor 300, dan sekarang berproses ke lektor kepala. Dan insya Allah kampus kami terus akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Agel dalam peningkatan SDM anak-anak kita di kampung kita ini. Berikutnya, selagi kami juga menyampaikan kepada kita semua, alhamdulillah kalau tidak ada halangan Pak Bupati, di tahun depan kami lagi berproses untuk merubah status dari sekolah tinggi menjadi institut. Insya Allah di 2026 kami mulai proses, dan sekarang sudah membuat orang untuk perubahan alih status dari sekolah tinggi menjadi institut. Kami mohon doa kita semua, semoga mimpi besar kampus kita bisa terwujud dengan baik. Amin. Berikut sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, dan mohon maaf juga kepada OJK kalau ada kekurangan, karena memang ada komunikasi yang agak ternyambung. Kayak pagi ini saya juga agak ternyata acaranya seperti ini, gitu. Jadi mungkin ada kesalahan informasi ke saya mohon dimaafkan. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam berkomunikasi dan menyatakan kegiatan seperti ini. Selanjutnya terima kasih, dan kami ucapkan tahniah kepada rekan-rekan yang hadir. Semoga mahasiswa anak kami bisa mengikuti kegiatan yang baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan saja kepada pihak BK. Ini materi yang luar biasa. Ini ilmu yang luar biasa ya Pak Gus ya. Ini anugerah yang luar biasa untuk kampus kita. Ini pertama kali juga OJK datang ke kampus. Aku juga begitu. Jadi ini betul-betul luar biasa untuk anak-anak sekalian, karena ini acara pertama. Kalau mau jauh bagian, pokoknya dulu aja, pokoknya dulu. Maka kita manfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin untuk menggali informasi dan pengetahuan di bidang ini. Kami berharap anak-anak sekalian betul-betul memanfaatkan momen ini untuk peningkatan pengetahuan kita di bidang ini. Kemudian yang kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada pihak OJK yang membiayai kami. Semoga kerjasama ini bisa dipatok ke depannya bisa dibicarakan lagi. Kami akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bidang ini Pak Doni, gitu ya. Saya juga ada akan saya untuk membimbingnya. Sedikit banyak mungkin ada yang baik ya. Mengenai keuangan dan keekonomian dan secara keseluruhan. Perusahaan lagi sebagainya. Ya. Ternyata sebetulnya perempuan juga.
Mana nih yang agak gitu gitu? Nah, itu ya. Orang kita agak gitu. Tapi luar biasa adalah saat itu ya saya paham mudah banyak pilihan nanti kita yang mungkin melakukan akses untuk punya orang, ya kan? Ada banyak yang tidak melakukan. Jadi apa kata Franklin di dalam nikah dengan Franklin 1 sen. Jadi sekarang ini masih dilakukan. Jadi Mas Ketua kami sekarang makin mengulaskan. Melihat HP juga, seperti ada notifikasi gitu kan. Karena saya masuk apa? Jelas. Karena pernah supir mobil leasing gitu ya. Jadi tersimpanlah BNKB itu di leasing itu 4 tahun loh. Rupanya BNKB ada pakai kredit ini, non kredit, saya jadi hati-hati. Setiap hari karena waktu itu kredit ini masuk ke email. Nah, dengan adanya WA, dengan adanya Facebook, TikTok, macam-macam, sekarang email udah jarang clear. Jadi leasing ini saya lihat menggunakan undang-undang saja. Kalau saya lihat macam pelayanan di Telkomsel, kalau kita telah membayar atau 1 bulan buka, itu sudah terberlaku. Terus dalam studi itu dikonstruksi. Kalau leasing enggak. Jadi kadang masyarakat macam-macam ada bisnis itu juga, terus saya cari. Sehingga berarti pendapatan ini banyak lumayan ya. Kalau sudah semua yang protes orang kan, bisa sendiri. Protes. Oh, tak bisa tahu begini dirinya kemana. Jadi kita situasi ini perlu, apalagi sekarang sudah banyak platform keuangan ini yang mungkin kita ratusan gitu ya. Ya. Seperti e-wallet misalnya kan, itu banyak sekarang. Kita tanya, ada yang tidak tahu mengenai dana gitu. Pernah pakai dana? Pakai dana gitu data ya. Ini kan satu bentuk di platform keuangan juga. Yang belum yang lain, misalnya Kris juga betul kan? Ada yang belum tahu tentang Kris? Kris? Ada? Hah? Atau ada yang belum pernah pakai Kris nggak? Ada? Saya kan? Tapi kalau untuk anak-anak Gen Z, kalau ini itu sudah masuk pos Gen Z ya. Ini wajib tahu ya yang harus kesini. Inilah nanti akan disampaikan secara lebih luas ya, lebih dalam apa itu literasi keuangan yang wajib kita tahu. Saya ingin ngasih satu pesan nih. Saya bukan ahli, bukan di bidang keuangan. Basic ilmu saya bukan keuangan. Tetapi saya pakai rumus ya untuk orang keuangan itu. Rumus sederhana saja. Yang aku ini pengembangan. Y sama dengan C tambah S tambah I. Ini rumus dasar itu ya. Jadi pendapatan itu sama dengan C konsumsi tambah dengan saving tambah dengan investasi. Ya kan? Nah sekarang pendapatan, konsumsi, saving, investasi itu sudah ada semuanya pakai I, pakai elektronik semua kan. Dulu kalau nyimpan, kalau saving nyimpan yang fatal ya. Kalau masalah keuangan dulu zaman dulu mungkin istilahnya musuh uang, tukar-tukar istilahnya barter kalau kasih umum itu ya barter gitu. Kita punya beras, mungkin orang punya ayam misalnya kan, di barter kan. Nilainya mungkin disepakati lah gitu kan. Cuma ketika kita butuh ayam, mencari orang yang punya ayam payah. Cari dulu, kalau punya ayam tukar gitu kan. Simpelnya hanya kita uang. Nah, sekarang uang kita
macam-macam dia. Kalau uang kertas, uang menghina, apa namanya itu ya, nanti mungkin ada yang mereka lah itu. Kalau macam jenis uang, ya kan? Sekarang orang tak ada nampak bentuk uang dan lagi semuanya pakai transaksi elektronik, ya kan? Jadi cuma saya lihat gini, saya lihat perkembangan dunia usaha, ya, terutama komunikasi. Saya lihat tak dulu apa istilahnya naik kelas itu tak ada. Saya pernah jadi kadis UMKM 2 tahun, ya tidak ada yang usaha mikro ini naik kelas menjadi usaha kecil, tidak ada. Kecil itu menengah apa lagi ini? Saya lihat juga sebanyak ini. UMKM kita kalau menurut data terakhir sudah 24.000 untuk kaya. Tapi ketika ada bantuan, jumlah UMKM kita bisa mencapai 59.000. Ada dulu bantuan yang pusat 2.400.000 tahun pertama, tahun ini dapat 1.200.000. Ada tak pernah yang dapat bantuan dari itu? Bantuan untuk usaha ekonomi produktif. Dulu tahun 2023, ya kan? Pertama dapat 2.400, yang kedua dapat 1.200. Itu jumlah pelaku usaha kita meningkat Pak, menjadi 59.000. Kalau data yang real kami data waktu itu sekitar 22.000 lah waktu itu. Sekarang tidak sama. Mungkin ada sensus ekonomi mungkin ya, mungkin sama lagi. Jadi saya lihat ini berkembang. Jadi mungkin ada satu faktor utama ya. Produk itu kualitas produknya kayaknya kurang bersaing. Karena orientasi pasarnya ada lokal. Itu tujuannya. Jadi segmen pasarnya yang mengejar lokal. Makanya itu berkembang. Karena yang beli kan itu juga orang. Dan daya beli kita kan sangat terbatas juga. Jadi sektor ekonomi kita memang sangat betul-betul belum bangkit. Kami juga berusaha membuat tiga pelatihan berhati gitu ya. Tapi tidak harus buat saya. Ini juga kemampuan mengelola keuangan yang penting di beberapa tempat. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, edukasi dan literasi keuangan kepada mahasiswa atau mahasiswi STAI Arido Bagasbapi 16 Desember 2025 secara resmi sampaikan dibuka. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan dan menambah wawasan kita di bidang keuangan. Wabillahi taufiq. Besar bernama dunia ini. Tapi pasanglah pelita hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. OJK ini adalah pengawasan jasa keuangan itu. Dulu pengawasan non-bank ini adanya di Bapepam LK atau Kementerian Keuangan, yang saat ini sudah tidak ada lagi ya Bapepam LK. Apa kita kasih kuis loh? Ada juga souvenir yang akan kita kasih. 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Ada konvensional dan syariah. Mungkin teman-teman sudah paham ya perbedaan antara konvensional dengan syariah. Kemudian ada pasar modal. Kita edukasi, kemudian kuratif, kita ada penanganan layanan pengaduan, tindakan penghentian. Ada yang sudah pernah pinjol? Belum, tapi dalam hati pernah. Gitu ya. Nah, ini berita jarang keluar rumah, kemudian investasi bodong di Sukabumi ini 60 korban, totalnya mencapai, akan lebih memitigasi resiko-resiko yang ada di industri. Next. Berizin, kita sebutnya namanya pindar atau pinjaman daring. Nah, Keuangan, Badan Cyber dan Badan Nasional. Apa kepanjangannya? Ya, Pak dosennya pintar. Aktivitas keuangan ilegal. Oke, kita next. Itu termasuk dalam pencegahan.
publikasi coba bintang langsung di sana aja tahun 2011 benar Pak? Undang-undangnya nomor? Undang-undangnya? Oke. Oke. Oke, fokus 1, 2. Oke, fokus 1, 2, 3. Satu, dua.